sangat berguna apabila data kita besar ya. Dan ada namanya file CSV, di mana file CSV itu kalau bisa baca data lebih dari 12.000 atau lebih dari 10.000, membacanya akan sangat lama. Namun apabila menggunakan Sparkline ini dengan data sebegitu banyak, data itu dapat mudah dibaca atau dapat diproses oleh komputerisasi, dimana mau segitu banyak berapapun dapat mudah untuk mengaplikasikannya. Di sini saya kan di sini belum ada bahannya ya. Nah, yang pertama kalian harus mempunyai laptop yang mumpuni. Walaupun tidak mumpuni, teman-teman bisa menggunakan namanya SSD tambahan. Kalau di partisi laptop kalian mumpuni, silahkan pakai dual boot. Yang kedua, di device kalian yang pertama install terlebih dahulu software yang bernama Docker dan Docker Compose. Di sini kan maka Linux Ubuntu LTS 24. Kalian install terlebih dahulu Docker itu, baru bisa mulai pekerjaan yang selanjutnya. Lalu yang pertama kita bikin file dulu. Lalu kodenya ada di sini. Nah, ini kita copy aja. Terus habis itu kita ke terminal, lalu di copy, lalu ini seperti ini. Lalu di sini langsung ada namanya Big Data Lab. Nah, Big Data Lab di sini lalu kita buka Big Data Lab-nya, lalu kita ke VisiCode. Nah, ini VisiCode kita copy tadi dari yang kodenya itu, lalu kita simpan dengan Docker Compose yang ada pausnya. Kalau udah ada pausnya, kita ke tahap selanjutnya. Lalu ke tahap selanjutnya kita buka ke terminal, ke Big Data Lab yang tadi, kita buka open in terminal. Lalu kita buka sudo. Nah, kita kembali ke sini. Mana ya tadi? Oke, ini Docker Compose. Kita copy, paste. Oke, di sini running ya. Lalu abis itu kita buka localhost-nya. Kita buka localhost. Karena di sini saya sudah buat. Nah, di sini kita copy saja dari praktikum sini. Dari praktikum 1. Ini dari dosen saya. Nah, di sini oke ya. Kita run semuanya. Oke. Di sini yang pertama ada Spark versionnya 3.5 pipe profiling. Nah, yang kedua ini sebenarnya yang dari itu error. Nah, kemudian saya benarkan, jadi tidak error lagi. Terus yang ketiga ini kita bisa lihat total rows-nya ada 200.000, total columns-nya ada 7. Lalu yang keempat ada, kita lihat ID user gitu. Lalu kita waktu nulis Sparklet-nya ada 1,85 detik. Lalu yang terakhir kita bisa lihat Sparklet batch-nya. Lalu kita lanjut yang kedua itu kita bikin file quarantine dulu ya, yang mana membuat arsitektur dengan menambahkan quarantine folder. Di folder Big Detail di bagian data, tambahkan folder bersama quarantine di sini. Oke, teman-teman. Fungsi quarantine di sini ada data bronze, data raw. Ini tuh data mentah, di mana bisa saja terjadi kesalahan seperti tidak adanya ID atau ID-nya nul, jadi dibuatkan data quarantine. Itu untuk menyaring lagi data tersebut masuk kategori silver data, yang dimana data tersebut sudah melakukan quality test. Lalu kita buat ya.
sudah, lalu kita masukkan kodenya. Oke. Di sini kan tuh folder digunakan informasi dalam sebelumnya bronze. Nah, kita masukin ini. Oke. Sebentar, kita lihat dulu di sini. Masukin ininya dulu. Oke. Bentar. Oke, ini total ininya ada 200.000. Lalu kita copy lagi yang ini. Kalau langkah keduanya kan ini ya, atur sebagai 0, lalu ke yang ketiga. Nah, udah. Kita tahu ya error atau enggak. Oke. Net records-nya 39.000. Good. Records-nya ada 160.000 lebih. Terus sini kita copy lagi. Nah, di sini ada data tersimpannya ada di quarantine. Kalau data bersihnya tersimpan di silver, kalau yang burutnya di quarantine. Kita running lagi. Nah, ada kan udah. Lalu terus lagi kita copy lagi. Nah, di sini ada error manifest tersimpan. Coba kita lihat. Nah, ini ada error manifest. Ini clickbait. Nah, di sini ada banyak ya. Terus yang error tuh disimpannya di sini. Oke, udah. Terus lagi kita copy lagi, kita copy aja. Aduh, kita copy saja. Sip. Kita copy. Coba kita run. Error ya. Coba kita benarkan. Maaf, saya pakai GPT karena error. Oke. Oke, kita salin. Kita makan. Coba kita run. Oke, di sini udah raw bednya, raw OK-nya 160.000 ya. Oke, terus habis itu udah. Yang terakhir ada di praktikum 3 di Godlayer berisi data aggregate yang sudah didemonetisasi dan dioptimalkan oleh query analytic. Kita akan membuat tabel aggregate perharian per negara dari data silver. Terus kita copy lagi. Coba. Oke, ini datanya udah ada 10 rows. Lalu kita copy lagi.
total bytes dan rata-rata event harian sempurna untuk dashboard eksekutifnya. Nah segitu, sekian dari penjelasan saya Hana Marlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.